قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita sampai di hadis ke 64. Saat ini kita mulai dari 64 insyaallah. Hadis tentang salat berjamaah. Ya. Baik, kita baca dulu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan konteksnya di sini adalah konteks berjamaah, karena boleh jadi salat di rumah mereka. Tapi yang memperberat mereka adalah tidak salat di masjid itu, ya. Ya, salat di masjid yang memperberat mereka. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat tersebut, ya, secara berjamaah, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalimat mereka akan la tauhuma walau habwa, mendatangi salat Isya dan salat subuh, ini menunjukkan walau merangkak, ini menunjukkan ke masjid gitu loh. Ya, bukan semata-mata salat begitu saja di rumah. Ya. Karena orang munafik mereka mungkin juga salat di rumah mereka subuh dan Isya. Ya. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fawaharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Aku sangat ingin untuk memerintahkan salat dikerjakan lalu dikumandangkan iqamat, silakan dan angan-angannya Nabi ini, coba qomat segera, dan sementara imam tolong gantikan saya, gitu maksudnya. Saya pengen mengecek orang-orang yang ada di rumah mereka, laki-laki yang ada di rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah Isya dan subuh. Ya, sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Bagaimana kalau misalnya Rasulullah SAW mendapatkan kenyataan di zaman sekarang yang mana banyak yang mengaku muslim, laki-laki muslim, namun enggan untuk sholat Isya atau sholat subuh berjamaah di masjid, bahkan sholat-sholat lainnya juga. Berapa rumah yang kira-kira akan Rasulullah SAW dambakan untuk dibakar? Iya, itu yang masih sholat.
Bagaimana dengan kenyataan yang lebih pahit lagi? Sangat banyak yang tidak sholat. Ya, kalau dibilang ini husnudzan terhadap umat, ya kalau dibilang ini suudzon terhadap umat, ini bukan pembahasan suudzon lagi. Karena banyak yang terang benderang untuk tidak sholat. Ya. Mungkin di depan komplek atau bahkan di komplek ini atau di mana-mana. Ya, sampai suatu ketika di antara hal atau di dekat-dekat hari ini pengalaman anak pribadi ketika mengisi kajian di Masjid Al-Falah Bendungan Hilir, jauh dari sini, jauh sekali, ya enggak? Bendungan Hilir jauh kan dari sini ya, lumayan. Mungkin ada yang mau ngecek sekarang seberapa jauhnya, boleh keluar dan pergi ke sana, silakan. Itu ketika kajian maghrib dan anak qadarullah motor ada masalah. Ya, ada bagian yang error, copot, dan kemudian alhamdulillah itu sekitar 1 kiloan sebelum masjid. Tapi ya lumayan capek juga maghrib dorong motor sampai ke area dekat dengan Masjid Al-Falah. Itu kan deretan yang panjang sekali, beberapa 1 kiloan full, itu isinya dagang semua orang. Dan itu maghrib. Dan anak terlambat otomatis, kemudian mencari bengkel, tutup semua. Dan anak dipertemukan atau diarahkan oleh seorang tukang parkir untuk mencari seseorang namanya Qasim. Jadi kayak nyari harta karun gitu. Jadi nyari orangnya namanya Qasim, mencari namanya Qasim. Ketemu. Dan anda lihat orang-orang semuanya itu mereka berdagang, makan mie, makan, banyak yang makan di situ orang-orang. Ya subhanallah, masjid nggak jauh dari mereka. Bahkan yang di depan masjid sekalipun. Ya, dagangan itu yang di depan masjid sekalipun. Ya Allah lebih tahu mereka sholat apa enggak. Mudah-mudahan sholat sih yang dekat masjid, cuman nggak kelihatan wajah-wajah sholat. Nggak kelihatan wajah-wajah yang menghormati azan, iqamah, sholat maghrib. Ini sholat maghrib yang mana sholat paling ramai. Sholat paling ramainya aja tidak terketuk hatinya untuk ikutan. Apalagi sholat subuh. Hampir dikatakan mustahil deh orang yang malas ikutan sholat maghrib terus rajin sholat subuh. Itu nggak masuk logika kalau di keduniaan kita. Enggak. Wah, saya nggak mau ikut sholat maghrib lah. Kebanyakan orang takut riya, saya ikut sholat. Nggak ada kayak gitu. Ya kan? Dan sampai Isya itu pun mereka nggak kelihatan sholat. Sampai Isya. Sampai mungkin pulang, ba'da Isya, jam 8-an. Formatnya sama. Orang-orangnya sebagiannya sama. Mereka nggak sholat. Wah, Ustaz suudzon, siapa tahu mereka sholat di kamar. Ya, fadl, kalau antum mau husnudzon kayak itu, fadl. Cuman kan kenyataannya nggak gitu loh. Ya, kenyataannya nggak gitu. Dan betapa banyaknya seperti itu. Wah, husnudzon saat mungkin mereka jamaah takhir. Terus jamaah takhir das mungkin jamaah takhir gimana? Setiap hari jamaah takhir. Kalau misalnya memang sakit atau safar atau pulang kantor jauh nggak ada tempat masjid, mungkin bisa. Tapi kalau tiap hari standing nunggu bubur, diam doang gitu. Kadang ada yang memang pakai peci, tapi dari maghrib sampai isya itu nggak kemana-mana. Betapa banyaknya tukang ojek yang pakai peci versi tukang ojek, seperti yang dipakai oleh salah satu kameramen saya, itu dari maghrib sampai isya tetap stay, bertahan di tempat i'tikafnya, yaitu pangkalan ojek. Enggak bergerak ke masjid sama sekali. Ini kalau misalnya Rasulullah melihat kenyataan kaum muslimin seperti ini, kira-kira berapa banyak yang bakal Rasulullah dambakan rumahnya dibakar oleh penguasa. Ya begitu. Dan hadis ini secara terang benderang sebenarnya menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Namun kembali lagi ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, mereka berpandangan bahwasanya
Ini mazhab resmi mereka berpandangan ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yaitu sunnah yang dikuatkan gitu, enggak sampai wajib. Dan ada juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa bedanya? Fardu kifayah apa? Fardu kifayah sama fardu ain apa bedanya? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban atas setiap individu. Kalau fardu kifayah adalah kewajiban atas suatu kelompok yang jika telah tertunaikan kuantitas yang cukup, maka sisanya tidak wajib. Kecepatan enggak? Ya udah, kita lanjut aja, enggak usah diulang. Fardu ain adalah yang wajib atas setiap individu. Setiap individu wajib. Salat 5 waktu itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Salat 5 waktu itu fardu ain. Oke. Baik laki atau perempuan selama tidak dalam kondisi haid atau nifas. Kalau misalnya fardu kifayah, yaitu yang wajib atas suatu golongan, wajib atas suatu golongan yang jika telah ditunaikan dengan kuantitas cukup, jika ditunaikan dengan kuantitas mencukupi, cukup ya, maka sisanya tidak diwajibkan. Ya, jadi yang fardu kifayah adalah yang wajib atas suatu golongan yang jika telah ditunaikan dengan kuantitas mencukupi, maka sisanya tidak wajib. Contoh azan. Azan itu bukan fardu ain. Kalau fardu ain ya semuanya azan itu. Setiap rumah ada 4 orang azan semua, enggak. Melainkan fardu kifayah dalam suatu kelompok masyarakat. Kalau ada satu masjid aja nih azan, sebenarnya masjid lain itu udah enggak wajib lagi azan. Iya. Emang kayak gitu. Walaupun tentu lebih afdal ya azan lah. Nanti orang-orang kira belum azan nih enggak jadi sholat. Kalau di satu ini daerah namanya apa di sini ya? Pulau Gebang ya, kelurahan Bojong Menteng, Ujung Menteng, atau RW apa gitu ya? RW 4. Di RW 4 ada sekian masjid. Selama sudah ada satu masjid yang suaranya seantero RW 4 kedengaran oleh semua orang RW 4, itu sudah cukup. Masjid lain kalau enggak azan enggak dosa. Masjid lain, mushola lain kalau enggak azan enggak dosa. Gitu. Ya. Maka azan itu fardu kifayah. Ya. Juga misal di sini menjawab salam apa hukumnya? Dilihat di sini. Berapa orang? Kalau satu individu salam ke individu lain, misal menyebarkan salam hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Gitu. Tapi menjawab salam, nah kalau sendirian wajib, fardu ain. Tapi kalau rame-rame, nah dilihat, kalau sudah ada yang menjawab mencukupi, maka sisanya nggak wajib. Gitu. Kayak tadi nih, saya salam, assalamualaikum, kan? Ibu-ibu kan banyak nih orang-orang nih. Sudah ada 3 atau 4 yang menjawab dengan keras sehingga saya tahu ada yang jawab, maka udah cukup. Ya. Maksudnya nggak wajib, untuk lainnya nggak wajib. Yang nggak jawab ya nggak dosa. Tapi kalau nggak ada satupun yang jawab, padahal dengar salam saya, dosa nggak? Antum semua dosa. Karena kok ada yang jawab cuman pelan. Itu belum mencukupi karena belum memperdengarkan jawabannya ke memberi salam. Ya begitu. Itu bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Nah tadi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sholat berjamaah fardu kifayah. Tapi kalau misal kita pakai hukum ini fardu kifayah lah sholat berjamaah itu, kira-kira akan membuat orang-orang sholat berjamaah enggak? Enggak. Oh karena udah ada. Kayak yang biasa kita lihat,
Oh udah ada kok jemaah di masjid, udah cukup lah. Gitu kan? Saya mah sholat di rumah aja, atau bahkan oh udah banyak orang yang sholat, saya mah nggak usah sholat, subhanallah. Ya, gitu. Fardu kifayah. Hah? Oh ya. Itu tentang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kalau kita katakan sholat berjamaah sunnah muakkadah, itu tidak akan membuat laki-laki pada sholat berjamaah. Kalau kita katakan fardu kifayah juga tidak membuat mereka rajin sholat berjamaah. Namun dalil-dalil yang lebih kuat adalah yang mengisyaratkan akan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau kayak gini membuat apa? Membuat semangat untuk sholat berjamaah karena merasa dirinya berkewajiban untuk itu setiap laki-laki. Ini yang disebut fardu ain untuk laki-laki. Jadi kita tadi punya 3 macam hukum sunnah yang sifatnya muakkadah. Ada sunnah ghair muakkadah, ada sunnah muakkadah gitu kan ya. Sunnah ghair muakkadah itu sunnah yang tidak begitu ditekankan, tapi berpahala kalau diamalkan. Ghairu muakkadah. Tidak ditekankan gitu loh. Tapi sunnah ya berpahala kalau dilakukan. Ghairu artinya itu tidak. Ya, tapi sunnah. Ada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Dan ini lebih diunggulkan lagi daripada sunnah yang biasa. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah yang tadi ya. Kalau udah mencukupi maka sisanya enggak wajib. Kalau fardu ain maka setiap individu. Ya begitu. Ya. Nah, sekarang ibrahnya kita lihat di salat Isya dan salat subuh. Kenapa kok dikhususkan oleh Nabi SAW di sini? Salat Isya dan salat subuh. Afqalus salat al-munafiqin. Seberat-berat salat untuk orang-orang munafik, salat Isya dan salat subuh berjamaah. Kenapa? Sebabnya apa, Bu? Bapak. Karena gelap. Dan itu di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang terang. Gimana dong? Orang-orang munafik di zaman itu, kenapa mereka enggak Isya, enggak subuh di masjid? Karena gelap, dan juga gelap berkonsekuensi mereka enggak kelihatan setor muka. Ya. Berarti orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangkit menuju salat, mereka bangkit malas-malasan. Orang kalau malas-malasan berarti kan dia tidak ada motivasi untuk melakukan, gitu loh. Namun kenapa mereka masih salat di waktu maghrib, di waktu asar, zuhur? Karena ada motivasi, yaitu motivasi supaya dianggap muslim dan salat, dianggap salat. Jadi yura'unan nas. Mereka itu riya kepada orang-orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Kalau sekarang, kita di sini ada 2 hal. Pertama, kita jabarkan atau kita pahami hadis ini versi baku dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Yang menjadikan 2 salat ini spesial. Makanya kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kalau mereka tahu ganjaran salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, berarti ini ada fadilah yang lebih dari salat Isya dan subuh berjamaah. Yang tidak terdapat fadilah itu di salat maghrib berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah. Dan Rasulullah isyaratkan kalau misalnya mereka mengetahui fadilah keduanya, maka mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Dan itu sesulit-sulit keadaan untuk datang. Sesulit-sulit apapun dijabanin. Namanya meladeni atau menjabani atau mendatangi
dengan cara yang paling sulit tetap datang, itu berarti kan ada motivasi yang besar. Nah, sehingga orang-orang munafik mereka disifati jahil. Karena mereka tidak tahu keutamaan. Nah, kita tahu nggak keutamaan? Dirahasiakan untuk kita. Tapi kita tahu dari hadis Nabi bahwasanya itu ada keutamaannya. Oke, berarti di sini salat Isya dan salat subuh memang ada keutamaan spesial yang dirahasiakan. Taib. Versi kedua, tinjauan kedua, kita melihat dari segi qiyas. Kita melihat dari segi illat dan qiyas. Sebab kalau tadi yang pertama kita melihat dari segi bakunya lafal Isya dan subuh. Yang versi kedua, kita tinjau dari segi illat, yaitu sebab, hukum, dan juga qiyas. Illat itu sebab. Mengapa? Apa sebabnya? Orang-orang munafik malas sholat berjamaah Isya dan subuh karena gelap dan tidak kelihatan oleh orang-orang sehingga tidak setor muka gitu. Berarti tidak bisa riya gitu loh. Kalau di zaman sekarang ketika penerangan sudah maksimal, maka sebab seperti ini sudah tidak berlaku di khusus Isya dan subuh. Melainkan malah justru kita lihat di zuhur dan asar. Ya, kalau dari zuhur, asar dan subuh mungkin. Enggak, yang jarang. Isya juga. Yang banyak sekarang apa? Maghrib doang selesai. Ya. Maka kalau versi sekarang banyak orang-orang munafik hanya mau ke masjid ketika sholat maghrib saja. Cuman kita nggak bisa mengatakan bahwasanya semua orang yang sholat maghrib berjamaah saja, sisanya nggak berjamaah, pasti dia munafik. Nggak bisa kita katakan begitu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang sholat berjamaah maghrib saja, tidak semuanya mereka itu memang pengen riya, nggak semuanya. Banyak dari mereka yang hanya menganggap secara salah bahwasanya salat maghrib berjamaah itu lebih afdol karena lebih ramai di masyarakat. Bukan karena pengen setor muka, bukan karena pengen dianggap salat, bukan. Bukankah begitu, Pak? Bu. Iya kan? Di maghrib kan paling banyak tuh. Wajah-wajah yang antum temukan di maghrib rata-rata nggak ada di Isya, apalagi subuh. Di zuhur apalagi, karena ketika kantor atau kemana. Jadi tidak semua yang hanya terlihat wajahnya di maghrib maka dia pasti munafik, nggak bisa dikatakan begitu. Tetapi iya, orang-orang munafik juga ada yang seperti itu, yaitu di maghrib saja. Nah, hanya saja siapapun dari kita yang hanya sholat berjamaah di masjid hanya maghrib saja, itu tetap terancam menuju ke kemunafikan. Karena apa? Karena dia baru mau sholat berjamaah ketika rame-rame saja. Dan itu adalah karakter yang ada keserupaan dengan karakternya orang munafik. Yang baru mau menampakkan keislaman ketika memang rame-rame. Rame-rame aja. Pas rame, kelihatan Islam dia. Ya enggak? Iya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika rame-rame bersama kaum mukminin, mereka bilang, kami bersama kalian, wahai kaum muslimin. Tapi ketika mereka berduaan dengan syaitan-syaitan mereka malah justru pro dengan syaitan-syaitan mereka. Nah, ini kan karakter munafik. Ada dua wajah. Satu wajah bersama kaum muslimin, satu wajah anti Islam dengan kaum muslimin. Ya. Tapi begitu. Nah, sekarang juga bisa kita mungkin perluas pembahasan. Ketika kita menuntut ilmu hanya ketika rame-rame saja, itu perlu dipertanyakan. Ya. Tabligh akbar baru pengen nyari ilmu. Giliran tabligh asghar enggak. Kalau ustadznya terkenal, maksudnya terkenal secara masif. Ya, bukan hanya kenal orangnya, tapi terkenal. Ustadz nasional, ikut. Ustadz kibar itu besar. Ya, kibar batunuhu, besar perutnya. Nah,
Kalau ustadz kibar nggak apa-apa lah. Tapi kalau di kibar di sini maksudnya adalah populer, maka nggak cukup. Kalau kibar dalam artian kibarul ilm, maka iya kita datang. Dan kibarul ilm itu nggak mesti populer. Ada beberapa asatidzah yang nggak begitu terkenal sebenarnya, namun Anda tahu ini ustadz ini ilmunya tinggi. Ya. Dan bahkan ada beberapa ustadz yang dikibar-kibarkan, baik kibar bahasa Indonesia KBBI atau kibar bahasa Arab, namanya berkibar dan juga dianggap kibar. Yang kadang Anda melihat malah justru fatwa-fatwanya menunjukkan udah nggak pernah belajar lagi ustadz ini. Ya. Maka penuntut ilmu itu nggak bisa dia hanya menuntut ilmu ketika ramai. Memang betul kata Imam Ahmad, ketika seseorang bersama-sama itu menumbuhkan semangat, itu fitrah, benar, nggak masalah, itu tabi'i, nggak masalah. Hanya ketika tidak bersama-sama dia tidak mau lagi, maka ini yang dipertanyakan. Iya, kalau misal kajian di rumah ini misalnya, yang hadir sama jari aja lebih banyak jari. Misalnya. Memang enggak sesemangat ketika yang hadir bererot manusia, makhluk sampai pangku-pangkuan. Itu semangat tuh, dengerin. Wah, rame. Itu wajar. Tetapi ketika enggak mau di situ sepi. Masa jumari saya yang hadir lebih banyak daripada jumlah orangnya? Enggak mau. Maka ini hal yang dipertanyakan. Ya. Dan ini banyak terjadi. Dalam masalah ibadah, jangan kita hanya mengandalkan majmu'ah, yaitu kumpulan. Kalau memang ikhlas lillahi ta'ala, maka apapun kondisinya lakukan. Bismillah. Begitu. Ya misalnya, wah, Anda tahu misalnya Pak Joko nggak bakal hadir sore ini. Wah, nggak ada Pak Joko, saya nggak mau kajian misalnya. Begitu. Kalau ada Pak Joko saya baru mau kajian. Nah ini kan ada apa? Apakah kita mencari pahala dari beliau misalnya? Kalau kita mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka sepi atau tidak, ramai atau sepi, maka kalbu kita tetap mencari pahala Allah Azza wa Jalla, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Gitu. Dan orang-orang munafik, mereka itu mencari prestige, privilege, dan juga pandangan manusia. Makanya ketika mereka tidak mendapatkan prestige di Islam, enggak mendapatkan privilege dengan kedekatan dengan kibar para sahabat Nabi, tidak mendapatkan pandangan manusia, maka mereka give up, berhenti dari itu semua, dari Islam. Bahkan kecewa. Dan kalau kita lihat juga dalam ranah dakwah, sekalian para ikhwan dan umat, yang mana ilmu ini kalau dibawa dengan emosi itu bisa bahaya. Ilmu ini kalau digawangi atau digalang dengan emosi atau didasari dengan emosi, maka fatwa-fatwa itu akan berbelok. Dan sentimen itu akan kuat. Dan ada beberapa penuntut ilmu yang mengajar, yang mana awalnya baru hijrah. Hijrah di sini dari mazhab lain, dari jamaah tabligh, dari apa dan seterusnya. Yang menyimpang lah. Yang kemudian hijrah, namun ketika hijrah memang sudah punya ilmu, sorry bahasa Arab dan lainnya. Dan pengen segera diustadzkan di tengah ranah ahlus sunnah atau salafiyin. Namun qadarullah, karena latar belakang yang mungkin dari kalangan yang menentang sunnah, walaupun sudah taubat katanya, dan jarak antara taubatnya dengan ngajarnya di tengah salafiyin itu sangat dekat, maka tidak direkomendasikan dan tidak masuk list daftar asatidzah yang dianggap sunnah katanya. Dan tidak masuk dalam kategori jadwal itinerary kajian Jakarta dan sekitarnya. Gak masuk namanya, gak pernah masuk. Maka ngamuklah para beberapa dai ini, dan ngamuknya itu kemudian membuat mazhabnya berubah dan membuat sentimen kepada asatidzah sunnah lebih tajam. Dan itu terjadi terutama di daerah Bekasi.
Maka ini yang disebut BSH, barisan sakit hati. Ya. Pindah madhab dan berwarna-warna manhaj hanya karena sakit hati sebenarnya. Hanya karena nggak dianggap. Maka ilmu ketika digalang dengan emosi belaka, maka akan terjadi penyimpangan seperti ini. Ya. Ketika Syekh kami bikin daurah, maka orang-orang ini bikin daurah juga. Tandingan, padahal nggak seberapa. Ketika Syekh ini bikin, atau Ustadz ini bikin tabligh akbar, maka bikin tabligh akbar tandingan. Ini sebenarnya lagu lama yang sudah ada sejak zaman kapan tahu. Dulu bukankah orang-orang munafikin mereka membuat masjid dirar. Masjid dirar yang kemudian pada waktunya akan dibongkar dan dihancurkan. Masjid dirar, bahkan mengundang Rasulullah untuk menjadi imam di situ. Tujuannya apa masjid dirar? Untuk mengadu domba kaum muslimin dan untuk menyedot jemaah. Begitu. Bahkan di sektor-sektor kajian yang ada di Jabodetabek ini, kalau kita lihat, persaingan-persaingan itu kadang-kadang duniawi belaka. MT ini ngadain kajian. Wah, MT yang satu hasad, kemudian mengadakan kajian tandingan di hari yang sama dan mengundang ustadz yang lebih akbar dari ustadz kibar. Ya, hal ini terjadi. Maka lihat bagaimana ketika ada orang yang dalam menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu mengikuti trik seperti orang munafik, mainnya euforia doang, ramai-ramaian doang, dan pengen diramein saja, maka chaos ini terjadi. Itu juga terjadi di zaman Rasulullah SAW di beberapa sektor. Makanya Rasulullah SAW ingin sebenarnya berandai-andai pengen mendidik orang-orang munafik ini dengan cara mendatangi mereka ketika terjadi salat berjamaah. Namun Rasulullah SAW tidak lakukan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah lakukan itu, yaitu pas salat Isya, ayo qomat, coba imamnya ganti, saya mau cek-cek rumah dulu. Ketika Rasulullah ngecek rumah, pengen ngebakar itu rumah, kenapa kamu gak sholat berjamaah, esok sholat berjamaah? Maka mungkin mereka akan menjawab dengan berkilah, lah, antum aja ya Rasulullah gak sholat berjamaah. Enggak? Makanya gak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin itu akan membuat fitnah nanti takutnya. Ya begitu. Kita lanjut ke hadis berikutnya, bahas sekalian. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila masjid fala yamna'ha. Jika salah seorang di antara kalian istrinya minta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan halangi istri tersebut. Maka Bilal bin Abdullah berkata, wallahi la namna'uhunna, demi Allah kami akan menghalangi mereka. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت مثله قط. Maka Abdullah bin Umar lantas mendatangi Bilal. Ini bukan Bilal bin Rabah ya, Bilal bin Abdullah ini. Mendatangi Bilal dan mencercanya dengan cercaan yang salim, belum pernah mendengar cercaan yang seperti itu. Berkata Abdullah bin Umar, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqul wallahi la namna'hunna." Aku telah menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah, akan tapi engkau justru berani mengatakan demi Allah kami akan menghalangi mereka. Dan juga dalam riwayat lain dari Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian menghalang-halangi wanita-wanita hamba Allah Ta'ala dari masjid-masjid Allah, dari rumah Allah. Hadis ini memiliki beberapa faedah yang berkaitan dengan salat berjamaahnya perempuan di masjid. Ya. Dikatakan di antara faedahnya dianjurkannya mengizinkan perempuan istri ya untuk salat di masjid jika minta. Dianjurkan untuk mengizinkan, bukan dianjurkan untuk salat di masjid perempuan, bukan. Lebih dianjurkan di rumah, tapi kalau istri meminta untuk sholat di masjid, maka
dianjurkan untuk mengizinkannya. Dianjurkan ini berlakukan berarti wajib. Ya. Berarti tidak sampai wajib. Enggak harus izinin, enggak harus. Karena kadang suami melihat maslahat dan madarat. Atau suami mungkin ada hajat di rumah. Ya, kalau misalnya suami enggak mengizinkan karena ada alasan maka tidak berdosa. Misalnya istrinya bilang, "Suami, saya mau ini dong ke masjid." Ya. Ada apa istri? Paksu. Iya Bu Is, ada apa? Mau ke masjid nih udah pakai mukena nih. Nggak boleh. Kenapa paksu? Atau kenapa misua? Karena you are too beautiful. Ya, kamu terlalu cantik. Gitu. Kata Sri tumben ngomong gitu, ya. Enggak, kamu terlalu cantik, jangan. Saya takut nanti banyak makhluk-makhluk di luar sana terfitnah dengan kecantikan. Ya udah pakai cadar dah, enggak tetap. Walaupun pakai cadar itu terlihat aura kamu tuh, enggak usah. Tapi kok ke pasar boleh? Nah, enggak bisa jawab tuh suami itu. Ke pasar boleh. Makanya dianjurkan. Tapi kalau emang itu alasannya boleh, dia melarang. Kalau memang benar kenyataannya begitu. Ya. Ya enggak ada yang lihat kok, Pak, gitu kan kata istrinya. Ini kan subuh, sepi, orang enggak ada. Enggak bisa. Tetap aja mungkin jin bakal naksir, enggak. Ini tidak beralasan. Tapi kalau memang suaminya tetap maksa walaupun tanpa alasan, enggak boleh, maka istri harus nurut. Ya udah enggak jadi. Ya. Ini baik untuk sholat berjamaah atau untuk kajian. Izin sama suami. Ya. Setiap mau kajian izin sama suami atau menjamak perizinan. Ya. Misalnya bilang ke suaminya, ada kajian rutin Ustadz Fulan setiap hari Rabu di masjid ini. Izin ya, setiap hari Rabu keluar untuk di situ. Maka oleh setiap hari Rabu berarti boleh keluar ke masjid untuk kajian. Begitu. Ya. Dianjurkan untuk mengizinkan, ya. Dan syaratnya adalah yang kedua, faedah berikutnya, syaratnya adalah syarat pembolehan pengizinan ini adalah tidak ada perhiasan yang tampak atau aman dari fitnah, ya. Aman dari fitnah. Kalau tahu di pertigaan itu banyak tukang ojek yang lewat, banyak tukang ojek yang nongkrong, kemudian nanti akan digoda atau mungkin dilihat, ya, maka sebaiknya tidak diizinkan. Baik, namun di sini, kita lanjut untuk faedah berikutnya. Kerasnya pengingkaran terhadap orang yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Kerasnya pengingkaran terhadap orang yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Karena Bilal bin Abdullah malah mengatakan dengan tegas, wallahi lanamna'hunna, demi Allah kami akan mencegah istri-istri kami keluar. Mungkin Bilal bin Abdullah ini tidak bermaksud untuk menentang Rasulullah, bukan. Tetapi mungkin beliau memandang untuk istri-istri beliau ini tidak memenuhi kriteria dan syarat untuk diperbolehkan keluar ke masjid. Mungkin karena tidak aman dari fitnah. Jadi tidak ada intention khusus untuk menentang Rasulullah SAW. Tidak. Ya. Jadi jangan dikatakan, oh ini Bilal bin Abdullah nih sengaja ini menentang Rasulullah. Enggak. Tapi walaupun begitu, Abdullah bin Umar melihat ke perkataan yang zahir dari Bilal bin Abdullah. Saya mengabarkan kepadamu tentang perkataan Rasul, kamu malah bilang kayak gitu. Dicaci oleh Abdullah bin Umar. Ya.
Begitu. Maka orang yang sengaja ngajak menentang sunnah Nabi atau bertentangan, berseberangan dengan sunnah Nabi SAW, maka berhak untuk mendapatkan cacian. Taib. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan coba dari online. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin menyikapi pemilu tanggal 14 nanti Ustaz? Jazakallah khairan. Aduh. Nangis ada. Dijawab nggak tuh? Gimana jawabnya ya? Ya nonton banyak nggak, Pak? Kalau banyak bahaya nih. Emang ada yang nonton? Enggak. Begitu insyaallah. Gimana share link juga Umdatul Ahkam. Menyikapi suatu hukum yang bukanlah dari Islam, ya sebagaimana menyikapi hukum yang bukan dari Islam. Kita tidak menjadikan hukum yang bukan dari Islam seolah-olah hukum dari Islam. Nah, gitu. Oke? Selesai ya. Ahlus Sunnah ini sedang diuji besar, ujian yang besar. Dan selalu akan diuji karena dengan ujian terketahui siapa yang memang jujur dan siapa yang tidak jujur. Ketika ada dua pendapat di antara ulama dan pendapat ini khilafiyah ijtihadiyah. Satu pihak, ada ulama yang mengatakan, bahkan menganjurkan, mungkin membolehkan ya intinya, untuk berpartisipasi dalam memilih, tapi itu dengan adanya kriteria, gitu loh. Ya. Yang pihak kedua ulama ada yang melarang total, dan kalaupun memang terjadi darurat, maka harus dilihat daruratnya seberapa darurat. Wallahu alam. Ini kan asli kan nggak boleh, asli haram. Namanya memilih pemimpin itu bukan orang awam kayak kita yang milih. Tahu apa kita? Gitu kan? Kita kan hanya melihat dari media, ya baik media televisi, media berita, media Instagram dan seterusnya, yang mana mereka itu akan selalu menampilkan yang baik-baik gitu. Dan semua akan memberikan janji-janji. Semakin seseorang bermudah untuk berjanji, maka semakin tampak pendustanya dia. Dan semuanya kayak gitu. Gitu loh. Ya, kalau kita katakan ada yang lebih ke Islam, sahih. Itu zahir seperti itu. Tetapi gak ada orang yang jadi pemimpin sendirian kemudian gak ada di belakangnya pengusung. Dan kadang kita mendapatkan orang liberal itu lebih sedikit permusuhannya kepada ahlus sunnah dibandingkan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah malah lebih banyak permusuhannya kepada ahlus sunnah. Dan beberapa dari rekan dai maupun penuntut ilmu mengatakan, mungkin kalau misalnya yang nanti jadi pemimpin fulan, nanti kita dakwah akan susah, kajian bakal ditutup dan seterusnya.
Jadi kita pilih yang pro Islam. Sementara yang dianggap pro Islam itu turunannya rata-rata anti dakwah sunnah. Dan kadang-kadang dan seringkali permusuhan mereka terhadap dakwah sunnah lebih keras dibandingkan orang liberal terhadap dakwah sunnah. Kenapa menutup mata akan hal ini? Jadi kompleks. Dan apakah sudah sedarurat itu sehingga harus betul-betul kita berpartisipasi? Gitu. Tapi ini sekali lagi yang mengikuti pendapat yang membolehkan, fadl. Namun saya pribadi tidak. Satu pun. Ya. Tidak satu pun. Bukan karena nggak peduli dengan negara dan Islam. Kalau nggak peduli dengan negara dan Islam, nggak perlu kita kajian. Nah, kita ngajikan karena kepedulian kita kepada Islam, gitu loh. Ya. Nah, sikap kita, wallahu a'lam, tidak terlalu berkecimpung dalam masalah seperti ini. Melanjutkan ilmu dan amal aja. Wah, give up dong, nyerah dong. Kita nyerah pada Allah. Karena semua ini adalah gambling. Semua ini adalah perjudian ma'nawi. Yang kita tidak membayar dengan harta mungkin, namun kita membayar dengan perbuatan. Yang kalau ternyata nanti akan ditanya oleh Allah, maka kita hanya akan menjawab kepada Allah, ya Allah, saya hanya mengikuti fatwa fulan. Gitu, ya kan? Maka semua ada pertanggungjawabannya, kalau saya tidak. Ya. Begitu Pak Agung. Itu pertanyaan dari jemaah atau dari antum? Dari jemaah. Dan antum kan jemaah juga. Jemaah ya. Janganlah. Ibu-ibu silakan ibu-ibu. Ini pertanyaan lagi satu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menjawab azan yang masjidnya berdekatan? Dia pilih salah satunya aja yang dia jawab yang lebih dekat mana, maka dia jawab itu. Dan kalau ternyata setelah itu ada lagi yang azan, silahkan dia menjawabnya. Gitu aja, ya. Boleh. Tapi tidak harus semua serempak dia jawab semua, nggak harus. Bahkan menjawab azan itu juga sunnah, tidak wajib. Jadi yang terdekat saja. Dan itu yang dijawab yang benar-benar memang dari masjid, bukan rekaman. Kalau rekaman tidak jawab. Dan juga kalau ada orang pada lomba azan ya nggak usah dijawab. Iya. Nggak usah dijawab. Enggak dijawab. Enggak, karena dia bukan azan dari mulut orang langsung. Dia hanya dari audio, enggak. Ini rekaman, enggak dijawab. Iya. Azan yang dijawab itu azan yang memang orang yang melakukan azan langsung ketika itu untuk memberitahukan masuknya waktu. Begitu. Adapun tiba-tiba ada ringtone azan enggak dijawab, enggak. Atau lomba azan, atau orang lagi latihan azan, enggak dijawab. Termasuk di radio gitu. Iya. Waktu sholat kan di radio biasanya. Iya, di TV itu TV. Iya. Oke. Kalau bersamaan dengan masjid, kita jawab niatan jawab yang masjid. Yang masjid. Ya. Kalau nanti buka puasa karena ada TV, kita nggak jawab TV. Apalagi kalau itu cuman iklan sirup, Allahu Akbar, kita nggak usah jawab. Bahkan buka pun jangan, gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan langsung mungkin dari Umahat? Ibu-ibu silakan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Dari situ nggak ada juga? Nggak ada, Ustaz. Ya. Ya udah kalau gitu kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.